perkenalkan nama saya Juwita Utabalian dengan NIM 2310521004. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mencari rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan Excel. Namun di sini saya sudah memasukkan data-data saya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari pengaruh waktu proses atau W sama dengan 1, 2 dan juga jenis larutan bleaching atau bisa dimisalkan dengan L sama dengan 1, 2 dan 3 terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Di sini udah saya masukkan datanya, data perlakuannya ada WL1, W1L1, W1L2, W1L3 dan seterusnya. Di sini juga udah ada ulangannya, ada dua kali pengulangan, dan di sini kita akan mencari jumlahnya terlebih dahulu. Oke, untuk mencari jumlahnya kita menggunakan sum, terus kemudian kita blok dari ulangan yang pertama sampai WL2 L3, kemudian kita klik enter. Nah, untuk mencari untuk di ulangan yang kedua juga sama ya teman-teman. Untuk di ulangan yang kedua kita blok semuanya, kemudian kita klik enter. Sekarang kita mencari untuk yang di rata-ratanya. Ini menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kita blok, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Dan untuk di yang kedua, ulangan yang kedua juga sama, kita blok yang ulangan kedua kecuali jumlahnya, kemudian kita klik enter. Nah, untuk mencari jumlah ini, mencari jumlah W1L1-nya, ini menggunakan rumus sum sama dengan ulangan yang pertama ditambah ulangan yang kedua. Kemudian kita klik enter. Nah, ini udah sama ya teman-teman semua. Kemudian kita klik enter. Untuk rata-ratanya, untuk mencari rata-ratanya ini juga kita menggunakan rumus sama dengan average. Ulangan yang pertama sama yang ulangan kedua, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu dapat jumlahnya. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk menghitung FK-nya, kita buat FK. Ini mencari FK-nya ini menggunakan rumus jumlahnya ini dikuadratkan, kemudian dibagi 12. Kemudian dibagi 12. Oh, kenapa ini dibagi 12? Karena ini ulangannya ini dikali 2 ya teman-teman. Jadi dapat hasilnya 403,68. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel 2 arah. Nah, di sini sudah ada juga untuk W1, W2 sama jumlah dan rata-ratanya.
Di sini ada L1, di sini ada L2, L3. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya dan juga rata-ratanya. Untuk tabel dua arahnya, untuk mencari jumlahnya juga menggunakan rumus sum, di mana W1 ini kita blok sama W2, kemudian kita klik enter. Untuk selanjutnya juga sama ya teman-teman, sampai untuk L3 nya juga sama, kita blok yang dari W1 sama W2 nya, kemudian kita klik enter. Untuk mencari jumlahnya ini tadi kita udah menggunakan rumus juga seperti yang di atas, jadi ini juga hasilnya sama. Dan untuk mencari average-nya juga kita menggunakan rumus seperti yang di atas tadi ya teman-teman. Kemudian untuk untuk rata-rata yang di sini juga sama, cara pengerjaannya dan cara mencarinya. Sehingga nanti untuk tabel dua arah sama tabel yang pertama, jumlah dan rata-ratanya ini sama. Hasil akhirnya untuk rata-ratanya ini sama ya teman-teman. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya di sini sudah ada datanya, diambil dari data tadi dengan menggunakan tutorial yang diambil dengan menggunakan rumus rancangan acak lengkapnya. Setelah itu di sini saya tinggal mengganti penamaannya, yaitu sumber keragaman, ada DB, JK, KT, dan F hitung. Juga untuk F tabel 5% dan 1%. Di sini perlakuannya ada 5, dan untuk L-nya itu ulangannya ada 2. Kemudian ini semua untuk DB-nya ini ditotalin dengan menggunakan rumus count, kemudian count dari ulangan yang pertama dan ulangan yang kedua, kemudian klik enter. Kemudian untuk mencari total dari JK-nya juga menggunakan rumus sama dengan sum key
dengan memblok ulangan yang pertama sama ulangan yang kedua, kemudian kita klik enter. Untuk mencari jika perlakuannya, kita menggunakan rumus sama dengan sums key dengan memblok jumlahnya, jumlah total semuanya ini, kemudian dibagi 2, dikurang FK-nya, dikurang FK ini, kemudian diklik enter. Untuk mencari L-nya, untuk mencari JKL-nya ini dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, sum SK dengan memblok jumlah dari W1 W2 tadi, kemudian dibagi 6, dengan bagi 6 perlakuannya dikurang FK yang ini, kemudian kita klik enter. Untuk W-nya juga sama, kita menggunakan rumus sumski sama dengan dengan memblok jumlah ini memblok jumlah L-nya ini, jumlah ini, kemudian dibagi 4 karena tadi ada datanya di W1 W2, di L1 juga, L1 ini juga ada 4 data, kemudian makanya bisa dibagi 4, kemudian kita kurangi dengan FK-nya, kemudian kita klik enter. Untuk mencari galatnya yaitu sama dengan perlakuan ini, kita kurang dengan yang ini teman-teman. Totalnya ini dikurang dengan perlakuannya, kemudian kita klik enter. Kemudian untuk mencari totalnya kita klik enter. Oke. Untuk menghitung KT-nya, menggunakan dengan membagikan JK dibagi dengan perlakuannya. Untuk L-nya juga kita membagikan JK-nya ini, hasil JK-nya ini dibagi dengan DBL. Kemudian ini juga sama, JK-nya dikurang DB-nya. Dan untuk KT untuk interaksinya juga sama, JK-nya ini dikurang dengan dibagi dengan DB.
Kemudian untuk galatnya juga JK-nya ini dibagi 6, dibagi dB-nya. Kemudian kita akan menghitung F hitungnya, di mana ini KT-nya dibagi dengan galatnya. KT di KT di perlakuan kita bagi dengan galat. Kemudian untuk yang ini juga sama rumusnya. F hitungnya KTL dibagi dengan galat. Kemudian yang ketiga juga dibagi dengan galatnya. Dan yang untuk total interaksi F hitungnya itu sama dengan 10.000,7. Sekarang kita untuk menghitung F tabel di 0,05 atau 5%. Itu dengan menggunakan rumus sama dengan find ini kemudian ini dan ini, kemudian tutup kurung, klik enter. Untuk mencari yang selanjutnya juga sama ya teman-teman, sampai ke ini. Untuk di 0,01 atau 1%, sama mencari rumusnya seperti yang untuk F tabel 0,05 tadi. Ini sama perlakuan dan juga galat. Kemudian kita klik enter. Dan juga untuk yang kedua menggunakan rumus sama dengan find, buka kurung, yang 0,01, 2, dan 6, kemudian kita klik enter. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Dan untuk membuat ini kita menggunakan rumus sama dengan if jika F hitungnya lebih besar dari lebih kecil dari F tabel 0,05%, maka ini akan hasilnya akan NS. Dan jika F hitungnya lebih kecil dari 0,01, maka dia akan menghasilkan bintang atau juga bintang 2. Kemudian kita klik enter. Untuk ini juga menggunakan rumus yang sama, menggunakan rumus if F hitung lebih kecil dari 0,05
0,05 buka kurung tanda petik NS tutup kurung koma if F hitungnya kurang dari 0,01 tanda petik bintang, kemudian tanda petik 2 bintangnya 2 kali, kemudian kita klik enter. Seperti itu untuk selanjutnya ya teman-teman. Kemudian kita mencari uji lanjut dankannya. Di sini kita buat dulu tabel perlakuan, rata-rata, dan untuk selisihnya, kemudian untuk notasinya. Di sini untuk rata-ratanya kita udah masukkan rata-rata yang dari W1L2, W1L1, dimana ini sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian untuk mencari ini, kita mengurangi rata-ratanya ini, rata-rata yang lebih besar dikurang yang lebih kecil yang kedua. Kemudian kita klik enter. Kemudian ini juga rata-rata yang dari W1L2 dikurang yang W2L2. Dan untuk ini juga rata-rata yang paling besar di W1L2 kita kurang dengan W2L3. Dan juga untuk di sini kita mengurangi rata-rata di yang terbesar di W1L2 dengan menguranginya di W2L1. Kemudian untuk ini juga kita mengurangi rata-rata di yang terbesar ini, mengurangi dengan yang W1L3. Untuk rumus ini kita menggunakan rumus sama dengan if, yang mana rumusnya itu sama dengan if DNS-nya ini kemudian lebih kecil dari WNJ-nya ini, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ini juga sama mencarinya tadi, mencari rumusnya. Kemudian untuk selisih di yang ketiga, kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata di W1L1 dikurang dengan W2L2. Untuk ini juga sama, W1L1 dikurang dengan W2L3. Kemudian ini juga menggunakan rata-rata di W1L1 dikurang dengan W2L1. Kemudian kita klik enter. Dan untuk yang terakhir juga
W1L1 dikurang dengan W1L3. Enter. Ini juga menggunakan rumus yang if sama dengan yang tadi ya teman-teman, dimana kalau yang lebih kecil itu kalau lebih kecil dia akan menghasilkan ns, tapi kalau lebih kecil dari 0,01 dia akan menghasilkan 1 bintang atau 2 bintang. Untuk selisih di W2L2 juga dikurang dengan W2L3, sama juga dengan yang dua ini. Yang terakhir juga menggunakan rumus yang sama, dimana W2L2 dikurang dengan W1L3. Untuk ini juga kita menggunakan rumus W2L2 dikurang dengan W2L3 dikurang dengan W2L1, dan juga untuk yang terakhir ini digunakan dengan rumus W2L3 dikurang dengan W1L3. Ini juga yang W2L1 dikurang dengan rata-rata W1L3. Kita klik enter. Jadi penotasiannya kita buat ini A, AB, kemudian B, kemudian BC, C, dan C. Untuk yang terakhir sini udah ada tabel perlakuan JND 5%, JND 1%, BNJD 5%, BNJD 1%. Ini kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, dan untuk BNJ-nya ini maka akan keluar hasil seperti ini. Untuk mencari BNJ yang 5% ini, rumusnya sama dengan yang ini dikali dengan yang ini dikali dengan SC-nya ini teman-teman. Dimana untuk mencari SC-nya ini yaitu galat yang ini dibagi 2 kemudian dikuadratkan dengan 0,5. Jadi inilah untuk hasilnya, totalnya semuanya. Sekian untuk tutorial
yang dapat saya berikan untuk menghitung rancangan acak lengkap faktorial.